kena di Ya, jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Tetap bersama Jingo Farm Pekalongan di 058759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jingo Farm. Ahoe. Selamat pagi yang cerah di pagi hari ini di kandang talun close house sistem koloni manual. Kali ini pengecekan dan perbaikan exhaust atau blower yang di kandang ayam close house sistem koloni di Talun Kabupaten Pekalongan, di mana kandang ini menggunakan exhaust model atau tipe Confine 50 in dengan kelistrikan 1 pas, daya kipasnya 1,1 kW dengan merek NOS. Nah, di sini penampakan project kedua yang masih tahap proses. Namun untuk video kali ini saya lebih ke kandang 1, di mana pengecekan exhaust di area pembuangan udara atau pembatas udara. Nah, dari penampakan kipas 1, 2, 3 sampai 6 dalam satu lantai terdapat kendala di mana angin yang keluar dari exhaust dari udara di dalam keluar dengan pembatas yang sangat minim dengan jarak 1,5 sampai 2 meter dengan kemiringan di kipas 1 dan kipas 6 itu terlalu dekat ya dari pintu utama tadi. Kita hitung kipas 1 dari ujung kanan dan nomor 6-nya di ujung pintu. Kendala kali ini dengan jarak pembatas yang terlalu dekat, maka bisa menimbulkan angin balik atau turbulensi ya. Nah, katakanlah nih jaraknya memang terlalu dekat di kipas 6, bisa mengakibatkan turbulensi untuk penghalang udaranya gitu ya. Kita cek dalam, berhubung tadi di area belakang langsung dilanjut di area depan, di mana panel exhaust terdapat di depan area. Nah, di sini panelnya ada 7 unit karena dari awal memang rencananya mau dipasang 7 unit ya. Namun aktualnya 6 unit sudah cukup untuk ruangan 12 kali 70 meter. Kita masuk ke dalam untuk pengecekan dan kita sudah persiapkan part-part atau peralatan yang digunakan untuk menganalisa di mana kendala ini terjadi. Gitu ya. Jadi saat exhaust yang kendala ini bisa kita analisa di mana unit harus dicek satu persatu kendala yang terjadi. Kemarin sudah sempat video call dan telepon ke anak kandang, tapi tidak selesai ya, atau kendalanya masih berjalan. Dengan usia ayam 21 hari dan hari ini 22 hari, kondisinya memang untuk kondisi lalat belum ada ya. Sering terjadi kondisi lalat itu muncul di usia ayam 30 hari ke atas. Nah, para peternak senusantara, dimana kalau ingin membuat kandang seperti ini tanpa sekam, hemat di biaya sekam, yaitu untuk penanganan lalatnya harus dimaksimalkan. Dengan kondisi manual seperti ini ya, pembersihannya berkala. Jadi setiap TOC masuk sampai usia sekian harus ada pembersihan. Nah, di kandang ini media pembersihannya di lantai 1 hanya tinggal ditarik, di lantai 2 rak 2 ditaruh ke bawah lalu ditumpahkan ke lantai, dan lantai 3-nya juga atau rak ketiganya juga sama seperti itu. Jadi jalan ini untuk media pembersihan.
makanya terlihat kotor, yaitu bekas sisa pengerukan atau kotoran yang ada di rak tersebut ya, dengan media terpal yang mana untuk menahan kotoran ya. Nah, ada beberapa bangkai ayam yang semalam berjalannya waktu yang jelas ada kematian. Nah, dari pembahasan atau pembicaraan saya dengan APK, kurang lebih sekitar 8 bahkan sampai 18 ekor dalam satu hari. Gitu. Untuk pengecekan bisa kita lihat unit yang terjadi di dalam dengan tadi sudah pengecekan di area luar, memang tidak ada yang menghalangi. Namun kita sodok-sodok atau kita dorong-dorong dengan tangkai itu memang berat. Jadi bisa kita analisa bagian luar angin yang keluar dari dalam ke luar dengan pembatas yang minim 1,5 meter itu turbulensi angin ke dalam, jadi menahan si butterfly model konven ini ya. Apalagi dengan model konven cerobong atau corongnya itu keluar 1,2 meter. Jadi dengan jarak dinding ke pembatas memang 3 meter, tapi kemakan cerobong 1,2 meter. Jadi menyisakan ruangan hampir ya sekitar 1,8 sampai 1,5 meter. Alhasil bisa terjadi turbulensi yang kita bisa lihat. Untuk analisa pertama saya dalam tragedi atau kejadian kondisi exhaust konven saat ini. Nah, kita sedang pengecekan dari kondisi barang tersebut gitu ya. Pak Haji, ini udah saya benerin, posisi panbelnya kendor lagi. Jadi analisanya dari ini posisinya lurus, tadi miring. Nah, ini udah dibenerin, udah dikencengkan. Nah, ini kenceng, udah bisa buka. Contoh. Nah, dia agak lama karena kedorong dari kipas satu. Jadi jarak dekat antara penghalang udara di luar itu kan yang sebelah kanan kan lebih pendek, sedangkan yang kipas satu kan jauh, kurang lebih ada 3 meter, ini cuma 2 meteran kali kurang lebih ya. Nah, jadi ini saat kembalinya juga dia lebih cepat karena kedorong kipas yang sana. Nih, look gitu. Jadi dia baliknya itu karena kedorong kipas yang dari nomor 6 kemungkinan, karena jaraknya kan terlalu dekat. Contoh nih, nah itu yang di belakang itu kan jaraknya kan terlalu dekat, yang kipas nomor 6 penghalang udara di luar. Nah, kita mau tes kipas yang satu yang jaraknya agak jauh, yang di sana. Perhatikan ya, dari dia butterfly-nya kembali jauh dari tuh. Alon. Hampir sama, tapi lebih cepat dia karena ada kedorong angin dari luar. Jadi kendalanya panbelnya kendor. Gitu aja Pak. Tadi terima kasih. Langsung grup. Hah? Iya. Yang ini tadi kendala, ininya juga kendor. Ini ya, kenceng nih. Posisinya ini juga lurus. Ini kenceng. Kita tes. Buka. Ya. Pasang jaring. Nah, masukkan Pak Haji. Nah, ini dibersihin biar nggak terlalu itu yang paling pojok.
Nah, bersihkan kayak gini. Nah, kalau yang belum dikuas, nah setidaknya pakai kuas lah. Nah, ini kipas nomor 3 tanpa per ya. Kemarin pernya kan putus. Nah, ini kan nggak ada pernya. Kita coba nyalain, dia kan membuka. Harusnya kalau nggak ada pernya kan dia nggak mau nutup. Nah, ini bisa nutup karena apa? Karena kena angin yang dari luar. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Dia bisa kembali karena ada kipas yang lain. Kalau hanya ini, dia nggak mau balik karena apa? Ininya nggak ada. Jadi yang lain bisa terjadi turbulensi karena angin yang lain dari luar kena kipas yang lain gitu loh. Kita tes. Ini mati ya. Nyalain saja. Ini nggak ada pernya, dia bisa buka. Nah, tapi kalau nggak ada per, dia nggak mau nutup. Harusnya, cuman ini bisa nutup karena ada angin dari kipas lain. Nih, tak matiin. Nah, dia nutup, harusnya kan yang bekerja kan per ini, cuman karena kena kipas yang lain, dia turbulensi angin ke dalam ya. Gitu, masukannya yang bawah tolong diperbaiki. Makasih. Blower nomor 3 sudah dipasang pernya, per baru ya. 2 kita coba. Orang nggak ada pernya aja dia buka, orang apa? Udah ya. Jadi nanti saat ayam chicken, kalau bisa diusahakan kipas 3 atau kipas 4 gantian gitu ya. Jadi pernya itu bekerjanya nggak terlalu capek yang kipas 3 karena baru 3 periode per yang nomor 3 itu putus. Bisa dipahami kalau ini yang lebih bekerja, dia mati hidup saat brandingan ya. Nah gitu. Terima kasih. Oke, untuk kendala yang terjadi di kandang koloni ini sudah kita atasi dari kipas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terjadi ada beberapa kendala. Satu dari turbulensi angin yang dari luar kembali ke exhaust konven karena di sini cerobongnya lebih dekat, jadi bisa mendorong butterfly yang tadinya membuka. Setidaknya seperti itu ya, ada pandangan untuk jarak exhaust ke pembatas udara di area kandang luar ya. Nah, kita lanjut untuk penaburan sekam. Penaburan sekam awal mula di periode pertama memang tidak ada penggunaan sekam sama sekali. Namun dengan kondisi perkembangan atau dari usia 30 ke atas, 30 hari ke atas itu terjadinya lalat itu berkembang biaknya sangat cepat sekali ya. Jadi ada penaburan sekam di mana untuk membantu untuk mengeringkan si kotoran ayam tersebut di usia 22 hari. Kali ini kita bisa lihat cara penaburan dan penambahan sekam di atas kotoran yang ada di kandang koloni manual ini ya. Jadi kurang lebih sekitar kebutuhan sekamnya memang ada sedikit. Dari periode pertama tanpa sekam, periode kedua, periode 3 ada penggunaan sekam, dan kali ini di periode keempat untuk kandang koloni Talun Kabupaten Pekalongan yang sudah berjalan 4 periode berjalan ini ya. Gitu untuk video kali ini. Setidaknya ada beberapa analisa yang sudah terjadi dalam 4 bulan berjalannya produksi, dari penanganan exhaust, penanganan pemberian pakan, terus penanganan lainnya yang ada di video part 1 dan part 8 bisa
kalian tonton dulu, sahabat peternak Nusantara. Kurang lebihnya seperti itu untuk video part 9 di kandang koloni ini. Semoga bermanfaat dan yang pasti bisa lebih baik dalam hasil produksi di kandang ini ya. Semoga periode keempat hasilnya lebih maksimal. Dengan adanya kendala-kendala atau tragedi-tragedi yang terjadi, kita hanya bisa memberikan masukan. Selebihnya dari anak kandang atau ABK yang selaku pelaksana yang ada di kandang koloni manual tersebut. Untuk pemilik, terima kasih sudah dalam kesempatan kali ini membuat video kembali di part 9 di kandang talun. Selebihnya saya serahkan ke mandor ya, di mana yang ada di pelaksana. Cukup sekian untuk pembahasan part 9 penanganan exhaust yang mana ada terjadinya turbulensi, jadi menghambat butterfly menutup, karena tadi sekilas ada bagian blower atau konven nomor 3 yang tanpa per dia juga menutup. Jadi analisanya seperti itu. Untuk sambungan video selanjutnya ditunggu saja video selanjutnya ya, karena di part 9 ini hanya menyajikan informasi yang saya temui gitu. Terima kasih dalam penampakan atau kesempatan pembuatan video kali ini. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Oh ahoy.